Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Fari selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman saya yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akhlak mulia manifesto lisan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andira Aurelia dan rekan saya Clarissa Putri Maeswari. Saya Pramesti Widianingrum. Saya Putri Nurjana. Saya Zara Tulisnaini. Baik, kita akan mulai presentasinya. Kepada teman saya dipersilakan. Jadi di slide pertama itu ada apa itu akhlak. Akhlak adalah suatu bidang ilmu dalam Islam yang mempelajari tindakan manusia baik yang positif maupun negatif. Nah, artinya ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka perbuatannya juga akan baik. Begitu sebaliknya, jika seseorang memiliki sifat yang buruk, maka perbuatannya juga ikut buruk. Pengertian akhlak dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dari segi bahasa. Istilah akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang merupakan arti sifat, karakter, kebiasaan, atau tabiat yang terdapat pada individu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akhlak adalah sifat yang sudah melekat dalam diri manusia dalam menentukan sikap dan perilakunya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, dari pendapat ulama Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, akhlak dapat diartikan sebagai sifat yang tertanam dalam diri individu yang muncul berbagai perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir atau mempertimbangkan terlebih dahulu. Apabila sifat yang tertanam itu baik, maka akan menghasilkan perbuatan yang baik. Jika sifatnya buruk, maka akan menghasilkan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, sudut pandang Al-Quran. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Di ayat tersebut itu menunjukkan bahwa akhlak yang baik adalah contoh utama bagi umat manusia dalam menjalani hidup. Yang keempat, sudut pandang jenis akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah, akhlak tercela. Akhlak mahmudah itu adalah sikap yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti taat kepada Allah, beribadah, berzikir, berdoa, serta bersikap sopan dan baik kepada orang. Sedangkan akhlak mazmumah adalah sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti iri hati, dengki, menyakiti orang lain, dan melakukan perbuatan yang dilarang. Yang terakhir, yang kelima, sudut pandang perilaku manusia. Akhlak adalah fondasi atau sumber dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Nilai-nilai akhlak yang dalam diri individu akan mempengaruhi cara ia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila akhlak yang dimiliki adalah positif, maka tindakan yang diambil juga akan baik serta memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, sebaliknya, jika akhlaknya negatif, maka tindakan yang muncul pun cenderung tidak baik dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi, akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah perilaku manusia itu baik atau buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan akhlak dalam perspektif Islam, yang dimana perhatian Islam terhadap pentingnya akhlak dapat dikaitkan dengan muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam.
Kedudukan akhlak sendiri dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seorang muslim sebagaimana kesuksesan para nabi dan Rasulullah dalam menjalani kehidupan di dunia. Mengemban tugas, fungsi, dan risalahnya tidak dapat dilepaskan dari akhlak. Aisyah RA ketika ditanya mengenai akhlak Rasulullah SAW, ia menjawab akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Hal ini karena akhlak menjadi sebuah pedoman bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama. Selanjutnya, sumber utama akhlak dalam Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang dimana di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak ajaran tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dengan baik. Contohnya, Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata jujur, menghormati orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad SAW, contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah menjadi teladan yang terbaik bagi umat Islam dalam berperilaku. Hadis Nabi Muhammad SAW yaitu perkataan yang dan perbuatan Nabi yang menjadi contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, sabar, dan selalu bersikap baik kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah menjadi teladan terbaik bagi umat Islam dalam berperilaku dan menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, akhlak itu tidak dibentuk secara otomatis, tapi akhlak itu dilatih terlebih dahulu ya, yaitu dengan adanya proses pembentukan akhlak. Nah, proses pembentukan akhlak yang pertama itu ada pembiasaan. Nah, pembiasaan itu merupakan proses membentuk akhlak dengan cara melatih diri untuk melakukan perilaku baik secara berulang dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui pengulangan yang terus-menerus itu, perilaku yang awalnya dilakukan karena latihan akan berubah menjadi kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Nah, pembiasaan ini membantu seseorang untuk biasa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga jika dilakukan secara konsisten, perilaku baik tersebut akan tertanam dalam diri masing-masing individu dan dapat membentuk akhlak yang baik. Nah, yang kedua ada keteladanan. Nah, keteladanan ini merupakan cara pembentukan akhlak yang paling efektif karena dia itu suatu proses pembentukan akhlak melalui contoh perilaku yang baik dari orang lain, seperti orang tua, guru, ataupun tokoh yang dihormati. Nah, seseorang itu cenderung meniru sikap dan tindakan yang sering dilihat dalam lingkungannya. Nah, oleh karena itu, perilaku yang baik itu ditunjukkan secara nyata akan lebih mudah mempengaruhi dan membentuk sikap seseorang. Keteladanan yang konsisten ini tuh dapat membantu menanamkan nilai-nilai akhlak sehingga seseorang itu terdorong untuk mengikuti perilaku yang baik tersebut. Jadi, kalau di lingkungan kita itu melakukan sebuah tindakan yang baik, pasti kita juga akan meniru tindakan yang baik itu. Jadi, akhlak kita itu tergantung juga dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga ada refleksi diri. Nah, refleksi diri itu proses menilai dan mengevaluasi perilaku diri sendiri untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai akhlak atau belum. Nah, dengan melalui refleksi ini, seseorang itu dapat menyadari kesalahan, memahami dampak dari perilakunya, serta berusaha memperbaiki diri. Proses ini tuh membantu seseorang untuk terus belajar dari pengalaman dan meningkatkan kualitas akhlaknya. Dengan refleksi diri yang dilakukan secara sadar itu, seseorang itu dapat lebih bertanggung jawab terhadap sikap dan tindakannya. Oke, selanjutnya itu aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Aktualisasi sendiri itu memiliki arti
penerapan atau perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aktualisasi akhlak dalam Islam sendiri itu ada 5. Yang pertama menggunakan medsos, yang kedua dalam berbusana, yang ketiga berinteraksi sosial, yang keempat dalam dunia akademik, dan yang kelima itu dalam dunia kerja. Next slide. Oke, yang pertama itu adalah dalam menggunakan media sosial. Jadi media sosial sendiri itu kan punya banyak sisi positif, banyak manfaatnya seperti memudahkan penggunanya sendiri dalam menyampaikan informasi atau menjalin relasi. Tapi zaman sekarang media sosial seringkali disalahgunakan seperti menyebarkan hoax, menyebarkan konten pornografi, ataupun untuk hate speech atau ujaran kebencian. Jadi di sini yang akhlak dalam menggunakan media sosial ini seperti prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama itu diniatkan untuk berdakwah. Jadi media sosial itu dapat berperan sebagai sarana efektif untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi secara bermanfaat. Yang kedua dan ketiga, melakukan aturan Islam dalam bidang informasi dan menjauhi larangan agama dalam bermedia sosial. Nah, aturan Islam dan larangan agama itu sendiri itu seperti dilarang menyampaikan berita hoax, merugikan atau merusak kehormatan pihak lain, ataupun menyebarkan berita provokatif. Next slide. Nah, yang kedua adalah berbusana. Busana sendiri secara etimologi yaitu segala sesuatu yang kita kenakan baik dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta aksesorisnya. Nah, yang akhlak dalam busana yang pertama itu menutup aurat. Perlu dijelaskan secara bahasa bagian yang ditutupi karena malu jika ditampakkan. Sedangkan secara istilah sendiri, aurat itu bagian yang wajib kita tutupi. Sedangkan secara istilah sendiri, aurat itu adalah bagian yang diwajibkan Allah untuk kita tutupi. Dan perlu diketahui batas aurat antara laki-laki dan perempuan. Batas aurat laki-laki sendiri itu di dalam maupun di luar salat itu antara pusar sampai lutut. Sedangkan untuk perempuan di dalam salat itu auratnya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tapi auratnya seorang perempuan di luar salat itu seluruh tubuh. Yang kedua itu harus sehingga tidak membentuk badan. Jadi gunanya pakaian sendiri itu selain menutup aurat itu menyamarkan bentuk tubuh. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang ketat gitu ya. Terus yang ketiga, berbahan tebal agar tidak transparan. Selain kita menggunakan pakaian yang longgar, itu juga diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang berbahan tebal agar tidak rawan ketika dipakai. Dan yang keempat itu tidak menggunakan pakaian surah. Pakaian surah itu pakaian surah sendiri itu artinya pakaian sensasional. Yang sensasional itu seperti apa? Yang seperti terlalu mewah, yang compang-camping itu juga termasuk pakaian sensasional. Intinya sensasional itu sendiri itu pakaian yang sangat berbeda dari orang lain. Intinya yang apa ya? Yang sangat berbeda dengan orang yang tidak umum. Dan yang kelima itu tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Seperti yang seperti yang dijelaskan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sendiri melaknat laki-laki yang pakaiannya menyerupai perempuan ataupun perempuan yang pakaiannya menyerupai laki-laki. Oke, next slide. Kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial. Interaksi sosial entah interaksi sosial individu ataupun individu atau kelompok. Jadi yang pertama itu tidak menyakiti orang lain, baik yang
yayasan maupun anggota tubuh. Nah, ilmu sendiri diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang kemudian itu menjadi prasangka. Jadi menjadi prasangka negatif. Seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, alasan kita menjadi prasangka itu adalah berita yang dusta. Nah, selain menjadi prasangka kita juga dilarang untuk melakukan kasus. Kasus sendiri arti kasus sendiri itu kita mencari orang lain, orang lain, kemudian selain dilarang melakukan kasus itu juga dilarang untuk melakukan kasus sendiri itu menghargai dan saling hasad, memaki, saling memaki dan saling membenci. Yang ketiga, hubungan lelaki dan perempuan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Jadi hal sendiri baik sendiri. Contohnya tidak bersentuhan hubungan, tidak laki dan perempuan. Karena sendiri itu orang itu jangan kecil daripada untuk wanita yang tidak halal baginya. Oke, terima kasih. Nah, lanjut ada jadi tindakan itu berkaitan dengan kegiatan pendidikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini itu ada satu, ikhlas karena Allah, dalam belajar, mendapat ilmu yang bermanfaat, mencari ilmu yang baik, kelima memiliki motivasi untuk mencari ridho Allah, kelima fokus dalam proses belajar, melewati kesulitan dan melakukan dalam kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Judala ayat 11 bahwa pendidikan pada orang-orang yang beriman dan berilmu. Namun dalam ilmu sendiri itu tidak hanya kecerdasan yang penting, tapi juga akhlak yang baik. Seorang pelajar itu harus memiliki niat yang ikhlas sama Allah, serta selalu berdoa agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat. Selain itu, penting juga untuk menghormati guru, memiliki motivasi belajar yang baik, serta sabar menghadapi kesulitan selama proses belajar. Dengan akhlak yang baik dalam dunia akademik ini, ilmu yang didapatkan itu akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Next. Lalu selanjutnya ada akhlak dalam bekerja. Jadi bekerja itu adalah aktivitas manusia untuk memperoleh kehidupan yang baik dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Akhlak dalam bekerja yaitu niat ikhlas karena Allah, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, jujur dan amanah dalam pekerjaan, dan bersikap profesional dalam bekerja. Nah, dalam Islam ini bekerja itu tidak hanya untuk mencari rezeki, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang hanya memiliki akhlak yang baik dalam bekerja. Beberapa akhlak yang harus dimiliki dalam bekerja yaitu memiliki niat yang ikhlas, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, serta bersikap jujur dan amanah. Selain itu, seseorang juga harus memiliki sikap profesional agar pekerjaan itu dapat dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Najm ayat 39 yang menjelaskan bahwa manusia hanya akan memperoleh hasil dari apa yang diusahakannya. Artinya keberhasilan seseorang itu sangat bergantung pada usaha dan kerja keras yang dilakukannya. Nah, jadi selesai presentasi kami dari kelompok 3. Maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wes, ya.